Tritunggal 3 kali kehilangan sosok Bapa. Saudara-saudara ya. Ya, kan Tritunggal mengklaim Bapa itu sebagai Allah, disembah sebagai Allah. Nah, Tritunggal ini kehilangan sosok Bapa. Jadi Allah itu menclak-menclok gitu ya. Ya, ya kadang-kadang jadi Allah, kadang-kadang enggak. Jadi Tritunggal penyembah Bapa, Bapaknya itu menclak-menclok ya. Ya, mestinya Allah itu kan selalu ya, selalu ada. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya itu harusnya Allah itu sama. Lah ini kan Tritunggal penyembah Bapa sebagai Allah toh. Ternyata Bapa itu menclak-menclok gitu. Tritunggal 3 kali kehilangan sosok Bapa. Tritunggal 3 kali kehilangan sosok Bapa. Iya. Kapan? Berikut ini penjelasannya. 1. Adam sampai Musa. Tidak pernah ada sosok Bapa dari Adam sampai Musa. Perhatikan Yesaya dari Yesaya 63 ya. Perhatikan Yesaya 63 ayat 16. Sungguh Yesaya 63 ayat 16. Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel, maksudnya Yakub, tidak mengenal kami. Ya Tuhan huruf besar semua, Engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami, P-nya pakai huruf besar, sejak dahulu kala. Lalu pertanyaannya, siapakah kami ya? Siapakah kami? Ya, siapakah kami ya? Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Nah, kami itu siapa? Kami adalah umat yang beragama Yahudi. Makanya Adam sampai Musa nggak tahu kan, Adam sampai Musa bukan umat beragama. Ya, Adam sampai Musa itu tidak punya agama dan bukan umat beragama. Jadi kalau ada pendeta yang mengklaim Abraham agama Abrahamik, orang nggak ngerti itu ya, nggak bisa baca Alkitab ya, buta huruf nggak Pak? Lalu siapakah Bapa kami? Bapa kami artinya Allah, sama sekali bukan Bapa. Abraham sampai Israel Yakub tidak mengenal orang yang beragama Yahudi, tidak mengenal orang yang beragama Yahudi, dan tidak mengenal sebutan Bapa kami, sebutan untuk Allah. Abraham sampai Yakub Israel juga tidak tahu bahwa Bapa kami, sebutan untuk Allah itu punya nama penebus kami, tak lain adalah Yesus Kristus. Abraham sampai Yakub juga mewakili Adam sampai Abraham sampai Yakub sampai Musa. Abraham sampai Musa tidak pernah tahu ada sebutan Bapa kami untuk menyebut Allah. Tritunggal penyembah Bapa pernah tidak punya Allah yang disembah, pernah kehilangan Bapa, yaitu era Adam sampai Musa. Kedua, itu tadi yang pertama ya, pernah kehilangan Bapa toh, era Adam sampai Musa. Sekarang kedua, era Yesus bayi sampai umur 29 tahun, Tritunggal juga kehilangan Bapa untuk kedua kalinya, kehilangan sosok Bapa. Ya. Saat Yesus umur 1 sampai 29 tahun tidak pernah ada disebut-sebut tentang Bapa. Kecuali satu ayat di dalam Lukas 2 ayat 49 sebagai tanda bahwa Yesus sudah akil balik, sudah umur 12 tahun, berani menyebut Allah itu Bapakku. Ya udah cuman satu itu aja. Nomor 3. Tritunggal pernah kehilangan sosok Bapa ketika Yesus naik ke surga sampai sekarang. Jadi sekarang ini Tritunggal kehilangan sosok Bapa dong, betul. Untuk ketiga kalinya Tritunggal penyembah Bapa kehilangan sosok Bapa, yaitu ketika Yesus naik ke surga sampai sekarang. Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi, Kisah 1 ayat 9 dan 10.
Sekarang tahun 2022. Jadi Tritunggal kehilangan sosok Bapa untuk kedua kalinya sudah sejak 1989 tahun lalu. Yohanes 16 ayat 26, pada hari itu, pada hari saat Yesus naik ke surga. Ya, saat Yesus naik ke surga, maka Yesus tidak lagi doa dan minta kepada Bapa. Itu artinya Bapa kiasan Yesus Allah sudah tidak ada lagi, alias sudah finish. Di tahta surga hanya ada Yesus Kristus seorang, tidak ada Bapa sama sekali di surga. Wahyu 4 ayat 2, ditegaskan di ayat 8, ditegaskan di ayat 11. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan munculnya sosok Bapa? Sosok Bapa kami muncul hanya 2 periode. 1, Musa sampai Maleaki, yaitu yang disebut era orang beragama. Yahudi ya agamanya ya. Kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Jadi 1500 sampai 400 SM. Sosok Bapa kami yang muncul di era Musa sampai Maleaki di Perjanjian Lama adalah dengan ciri-ciri sebutan untuk Allah, punya nama penebus kami, Yesaya 63 ayat 16. Bapa kami juga punya ciri sebagai pembentuk manusia, Yesaya 64 ayat 8. Siapakah dia? Kejadian 2 ayat 7 menulis yang membentuk manusia adalah Tuhan Allah. Sosok Bapa kami ini adalah Bapa yang kekal, yaitu seorang putra yang lahir untuk kita. Tak lain dan tak bukan adalah Yesus di dalam Yesaya 9 ayat 5. Nomor 2, 3 tahun pelayanan Yesus. Hanya selama 3 tahun pelayanan Yesus itulah muncul sosok Bapa kami lagi, yaitu kira-kira tahun 30 sampai 33 Masehi. Sosok Bapa kami yang muncul di Perjanjian Baru memiliki ciri-ciri. 1, sebagai kiasan Yesus Allah di surga, Yohanes 16 ayat 25. Saat Allah menjadi manusia, maka Yesus memakai Bapa sebagai kiasan Yesus Roh sebagai Allah di surga. Nomor 2, hanya sementara, hanya 3 tahun. Yohanes 16 ayat 25 dan 26 ya. Sejak Yesus naik ke surga, maka sosok Bapa has finished, sudah selesai. Yang ketiga, tidak pernah jadi Allah. Sosok Bapa tidak pernah jadi Allah, apalagi disembah sebagai Allah. Kesimpulan, sekte Nasrani Tritunggal penyembah Bapa pernah 3 kali kehilangan sosok Bapa, yaitu pada era Adam sampai Musa, kemudian zaman Yesus berumur 1 sampai 29 tahun, dan zaman Yesus naik ke surga sampai sekarang. Jadi sekarang ini sekte Nasrani Tritunggal penyembah Bapa sedang bingung-bingungnya karena kehilangan sosok Bapa untuk ketiga kalinya. Bapaknya ngaclok gitu, ngaclok sana, ngaclok sini ya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus itu Allah yang esa, juga juru selamat, juga Tuhan. Bukan dari kemarin, bukan mulai hari ini, bukan mulai besok lusa, tapi dari sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Shalom Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, very clear ya, bahwa Tritunggal penyembah Bapa pernah 3 kali kehilangan sosok Bapa, yaitu ketika Adam sampai Musa, kemudian ketika Yesus berumur 1 sampai 29 tahun, dan ketika Yesus naik ke surga sampai hari ini. Sehingga Tritunggal penyembah Bapa hari ini adalah hari bingung-bingungnya. Karena untuk ketiga kalinya kehilangan sosok Bapa. Bapaknya nggak ada, yang mau disembah udah nggak ada ya. Ini untuk ketiga kalinya ya. Banyak orang tidak tahu penjelasan seperti ini. Ya, memang nggak pernah ada yang tahu pendeta lah, boro-boro pendeta yang dipelajari teologi ya. Ya. Pendeta belajar teologi jadi nggak ngerti bahwa era Adam sampai Musa itu bukan era orang beragama. Ya, sehingga
Dan itu Bapa belum muncul. Bapa di perjanjian lama artinya Bapa kekal Yesus Kristus. Sedangkan Bapa di perjanjian baru adalah kiasan Yesus Allah. Ya, sudah finish ketika Yesus naik ke surga.